Halo, saya Hatim Rahmat. Saya lahir di Samarinda 16 April 1984. Tua juga ya. Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Samarinda di Slamet Riyadi tuh. Terus SMP pindah ke Tenggarong, ikut orang tua sampai akhirnya kuliah. Kuliah nggak lulus, kerja akhirnya ke Samarinda. Dan dari tahun 1999 mengawali karir sebagai seorang lebih tepatnya entertainer lah ya, karena nggak cuman MC tapi juga nyanyi dan lain-lain. Dari diri sendiri yang aku ngerasa kayak yakin aku bisa melakukannya. Dari awal itu kayak ngerasa, kadang-kadang ngerasa nggak sih kalau di dalam diri kita tuh punya rasa kayaknya aku bisa nih, aku sanggup nih. Jadi hal itulah yang membuat modal aku percaya diri untuk maju. Kalau boleh jujur, justru dulu sebelum aku nyanyi, waktu aku niatan pengen jadi penyanyi nih sama yang punya grup musik itu, aku malah pada saat datang jadi tukang gulung kabel. Beneran, tukang angkat speaker. Tahu kan speaker zaman dulu, yang salon zaman dulu itu kan bukan yang sekarang dalam bentuk bahan yang plastik atau aluminium. Dulu tuh yang benar-benar besi dan juga yang kayu berat gitu loh, yang rakitan. Jadi benar-benar dulu kerjaan aku selama 1 tahun dari tahun 99 itu tuh aku ngawalinya itu dulu. Tapi begitu aku mengutarakan bahwa Om, aku bisa nyanyi loh, aku pengen nyanyi. Akhirnya dikasih kesempatan, tapi sambil nyanyi, sambil tampil pada saat itu di kampung, tapi sambil gulung kabel juga, sambil ngangkat salon. Jadi sebelum nyanyi pakai kaos gitu, pasang dulu, habis itu aku penyanyinya, kelar acara aku gulung kabel lagi. Waktu itu aku ngerasa terlalu banyak talenta yang aku lakukan, aku miliki. Fotografer iya, aku jadi atlet dansa iya juga, dance sport waktu itu kan ikutin olahraga kompetisi dansa. Nggak cuman aku tercatat sebagai atlet di KONI, PON, Pekan Olahraga Nasional, tetapi juga sampai kejuaraan internasional. Nari daerah ya juga, marching bandnya juga, kebanyakan gitu yang aku lakukan. Fotografer iya, videografer iya, MC iya, nyanyi iya. Akhirnya aku berpikir makin kesini kita kan harus memikirkan nih, apa yang kira-kira menghasilkan dan membuat kita hidup. Bukan berarti yang lain-lain itu tidak membuat hidup ya, tetapi aku harus pilih satu nih, biar lebih fokus, biar hasilnya lebih maksimal. Dan ternyata aku pilih MC. Kenapa? Karena kalau jadi MC bisa sambil nyanyi nih, masih bisa gitu loh. Tapi kalau nyanyi kan belum bisa sambil benar-benar jadi MC gitu loh. Jadi karena aku pikir dengan MC ini aku bisa lebih mengekspresikan dan mengeksplor lagi talenta aku yang ada ini, dan aku rasa ini adalah pilihan yang tepat. Yang paling penting menurut aku adalah attitude kali ya. Iya, yang paling penting itu adalah attitude, karena dengan kita memiliki personality yang baik, kita memiliki pembawaan yang baik, itu akan menjadi nilai awal dulu nih pada saat orang melihat kita. Karena pada saat kita mohon maaf, dari sisi adab, moral, orang sudah melihat itu cacat, itu agak berat untuk orang bisa trust dan juga bisa respect sama kita. Kalau dulu ya beberapa tahun lalu yang aku lakukan adalah aku akan liburan, aku akan cari waktu, entah itu mau umroh, ya umroh itu udah paling the best, atau aku liburan ke satu destinasi tempat wisata yang aku pengen, nggak diganggu dengan hal apapun dulu. Tapi sekarang ternyata begitu aku sudah punya rumah 2 tahunan belakangan ini, aku ngerasa ternyata rumah adalah tempat ternyaman untuk aku istirahat. Karena juga faktor umur kali ya, jadi kadang-kadang liburan juga bikin capek, Wak. Naik gunung, ke pantai itu kan butuh effort juga tuh kan, ngos-ngosan lihat orang nih, bule kenapa buang sampah sembarang dan sebagainya, kan kadang-kadang bikin kita overthinking. Udah deh, ternyata di rumah mainan sama 2 ekor kucing aku tuh udah menyenangkan sekali. Simple ya, tapi itu menyenangkan loh. Waktu itu, ini anehnya ya, nggak tahu kenapa Allah memberikan cobaan seperti ini.
habis ibu aku meninggal, hari ketiga aku harus nge-MC. Waktu itu aku ingat di Hotel Aston. Aku harus nge-MC di hari ketiga setelah ibuku meninggal. Habis itu tahun 2019 bapak meninggal. 3 hari kemudian aku harus berangkat ke Bali untuk jadi MC. Pada saat masa duka itu adalah masa-masa terberat untuk kita bisa mengeluarkan energi membuat orang bahagia di saat kita berduka. Si klien sih sudah bilang, yang waktu di Bali ya, waktu acara wedding, dia bilang, "Kak, kalau mau istirahat nggak apa-apa, karena kakak lagi berduka." Aku bilang, "Enggak kok, aku tetap maju." Dan aku alhamdulillah acara tetap cetar, tetap berjalan lancar, aku bekerja tetap profesional. Justru aku menganggap cobaan atau apa yang sudah diberikan Allah untuk aku itu adalah pelajaran untuk supaya seorang hatim memiliki mental yang jauh lebih kuat dan bisa benar-benar profesional. Sesungguhnya itu adalah kita membuat orang lain bahagia di saat kita merasa tidak baik-baik saja. Gitu. Pertama aku niat ya, karena memang niatnya adalah aku pengen melakukan yang terbaik di pekerjaanku sebagai seorang, apapun pekerjaan yang aku lakukan, selalu aku ingin memberikan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena juga aku tuh selalu berdoa gitu loh sama yang di atas, selalu connect sama yang di atas. Ya Allah, kasih lancar, kasih selamat, kasih semuanya baik-baik saja. Allah paling tahu lah tempat curhat terbaik. Allah tahu isi hatiku. Kalau misalkan aku, ya Allah, ini aku lagi sedih banget nih, orang tua baru meninggal, tapi aku harus joget-joget atas panggung. Maafkan aku ya Allah, nggak ada maksud untuk tidak memiliki rasa empati terhadap orang tuaku. Tetapi kamu tahu kalau misalkan aku harus melakukan ini, dan ini semata-mata aku lakukan untuk mengangkat derajat keluarga. Itu kan mau nangis. Pernah, jadi dulu waktu itu di panggung, ini duduk nih begini nih, terus belakang ini kayak apa sih, backdrop gitu ya. Terus mungkin aku terlalu mundur, waktu itu lagi di Tenggarong kalau nggak salah. Terus aku kebalik gitu, kursinya kebalik, terus jatuh ke ibu-ibu yang cuci piring di belakang. Iya, jadi bawah itu ternyata ada cuci piring, tapi kan cuci piringnya aku nggak tapi dengar gitu loh, karena kan musik terlalu kencang. Tapi kita mundur, terus langsung kebalik gitu, ke salto ke belakang, dia acara wedding, gitu. Malu sih, tapi ya udah, pokoknya mau celana sobek, jas sobek, terus perut mules, sorry ya mencret gitu tuh pernah kan, kita dalam keadaan sakit perut, demam, udahlah suara habis, pernah dilakuin semua. Tapi itu tadi, Allah pernah memberi cobaan yang jauh lebih berat pada saat orang tua meninggal tuh udah paling the bestnya. Jadi pada saat aku dapat hal-hal kecil kayak gitu tuh, ya udah, show must go on, hajar aja terus. Mimpi nggak sih seorang hatim rahmat yang pada saat sekolah SMA ya bahasa Inggrisnya dapat 4, ini gua bongkar ya, dapat 4, paling dihina. Dan aku tuh masih ingat guru bahasa Inggrisku waktu SMA. Halo guru bahasa Inggrisku waktu SMA, terima kasih. Dia lempar aku pakai penghapus papan gitu, bener-bener kena kepala. Malu banget. And finally seorang hatim rahmat bisa MC sampai ke Hong Kong, Sydney, alhamdulillah. Karena ternyata aku nggak bilang pendidikan itu tidak menjamin. Pendidikan juga adalah modal penting untuk kita bisa punya modal untuk meraih prestasi atau dalam satu pekerjaan. Tetapi ingat, kita nggak bisa tahu jalan Allah, kun fayakun. Kalau Allah berkehendak dan itu memang adalah rezeki kamu, maka itu bisa kamu capai. Jadi jangan pernah patah semangat untuk orang yang merasa dirinya kurang. Seperti tadi kembali di awal, aku bilang yang penting adalah attitude, adab. Aku nggak bilang aku orang paling beretitude baik atau beradab baik, juga enggak. Tapi kita harus terus sama-sama belajar untuk membentuk adab yang baik, attitude yang baik, beretika yang baik. Karena kita ini bukan hanya dilihat orang, tetapi kita juga nanti menjadi contoh. Pada saat di panggung itu kita menjadi contoh. Bayangkan dari MC, aku punya followers nggak cuma anak kecil yang bisa mencontoh gerakanku, yang mencontoh kelakuanku, tapi sampai emak-emak pun hafal postinganku apa, aku makan di mana, outfitku apa hari ini, itu emak-emak hafal loh.
mereka bisa hafal. Aku sendiri lupa. Makanya aku selalu posting di Instagram aku, Bapak, Ibu, adik-adik, apa yang baik dari aku silahkan dicontoh. Tapi apa yang tidak baik, please jangan dicontoh. Aku takut hal kemudaratan atau hal yang tidak baik itu dicontoh. Aku takut, tapi hal yang baik kalau dicontoh, alhamdulillah. Mau copy paste aku, silahkan. Aku anggap itu adalah sebagai jariah lah, ya, amal jariah untuk kebaikan yang dicontoh. Tapi kalau nggak bagus atau ada hal yang jelek atau ada hal yang memalukan atau apa, mohon jangan dicontoh. Personal sebagai seorang manusia puas tidak, bersyukur sangat iya. Beda ya konteksnya ya. Bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah sudah punya rumah, sudah punya mobil hasil dari MC, ya Allah makasih banyak. Tapi kalau secara puas tentu tidak. Aku pengen terus bisa berkarya dan memberikan manfaat luas lagi untuk masyarakat, bahkan lebih luas lagi. Pengen banget ya Allah MC di New York, di patung apa itu namanya, Liberty ya. Pernah lihat Mariah Carey konser di bawah patung itu, aku tuh pengen banget kapan ya ada acara kayak ini gitu. Seru banget gak sih aku MC di sana kayak. Tapi aku percaya setiap mimpi itu tuh bisa menjadi kenyataan karena aku meyakini mimpilah setinggi-tingginya di atas bintang-bintang, karena nanti pada saat kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Halo semuanya, jangan lupa untuk mendapatkan berita terupdate seputar Kalimantan Timur. Nih, kamu selalu kunjungin kaltimtoday.co. Ingat ya, kaltimtoday.co. Oke? Untuk mendapatkan berita terupdate, terbaik, terviral.